terpujilah nama Tuhan. Shalom kerinduanku Church. Senang jumpa kembali dengan saudara pada pagi, siang, sore, malam hari ini. Saya Pastor Binsar Nikodemus. Kami selalu berdoa agar setiap renungan yang kita pelajari bersama pada hari ini boleh menjadi berkat, mengubahkan kita semua, mentransformasi hidup kita dan menyegarkan, mengenyangkan kembali setiap kita oleh kebenaran firman Tuhan. Hari ini judul renungan kita adalah ketaatan yang mengguncang surga dan mengubahkan dunia. Kita akan terus kembali belajar tentang ketaatan. Sama-sama yuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sudah menerima anugerah-Mu yang terlebih dahulu menyelamatkan setiap kami. Kami percaya kami diselamatkan bukan karena perbuatan, tapi semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Maka doa kami agar kami bisa merespon kasih karunia-Mu dengan baik dalam hidup kami. Yaitu buah dari keselamatan yang Tuhan beri adalah ketaatan kami di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan menyelamatkan kami bukan supaya kami bebas hidup di dalam dosa, tapi kami terbebas dari dosa itu sendiri, dimenangkan dari dosa itu sendiri. Terima kasih Tuhan, ajar kami mengerti segala rencana-Mu. Roh Kudus bekerja dalam setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama semua yang percaya katakan amin, haleluya. Kita akan membahas suatu tema, yaitu ketaatan yang mengguncang surga dan mengubahkan dunia. Firman Tuhan katakan di Lukas 11 ayat 28, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Firman Tuhan membuat sebuah statement yang berbeda dengan dunia ini. Dibilang orang yang berbahagia bukan mereka yang bisa bebas ngelakuin apapun, bukan mereka yang punya segalanya, bukan mereka yang setiap hari happy-happy, enggak. Tapi yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman dan yang memeliharanya. Artinya adalah orang yang berbahagia adalah orang-orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Kita hidup di zaman yang menjunjung tinggi kebebasan. Kalau gue suka, why not? Yang penting aku happy. Yang penting aku gak ngerugiin orang lain. Yang penting aku happy, dia happy. Menjunjung kebebasan, otonomi hak pribadi. Ya suka-suka gue, this is my life. Untuk apa lo atur-atur gue? Kita hidup di dunia yang punya hak untuk memilih apapun yang kita mau. Tapi di tengah kebebasan dunia hari-hari ini, Tuhan memanggil kita kepada sesuatu yang radikal. Apa itu? Ketaatan penuh sama Tuhan. Taat yang total. Taat bukan sekedar mengikuti perintah. Taat bukan cuma sekedar menjalankan kewajiban agamamu, tapi lebih dalam daripada itu adalah taat ketika kita menundukkan diri kita, kehendak kita sepenuhnya kepada otoritasnya Tuhan. Bahkan ketika itu bertentangan dengan logika, kenyamanan, bahkan rencana pribadi kita, kita mau tetap taat sama Tuhan. Yang pertama, ketaatan bukan sekedar tindakan, tapi sebuah penyembahan. Tahukah saudara, penyembahan yang sejati, persembahan yang sejati adalah ketika kita mempersembahkan hidup kita menjadi persembahan yang hidup. Gak hanya ketika kita nyembah Tuhan, tapi melalui hidup kita mau taat sama Tuhan. Itulah penyembahanmu yang sejati. Ibadahmu bukan ketika engkau ada di gereja, tapi ketika engkau di luar gereja, engkau tetap taat ngelakuin apa yang Tuhan katakan. 1 Samuel 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Suatu hari Saul mempersembahkan korban sama Tuhan, tapi Tuhan menolak. Tahu nggak kenapa?
Karena Saul nggak taat. Tuhan suruh Saul untuk meninggalkan semua jarahannya. Tapi Saul dengan maksud yang baik dalam tanda kutip, dia ingin menutupi dosanya, diambil jarahannya, dia nggak taat sama Tuhan, tapi dia persembahin sebagian dari jarahannya sama Tuhan. Tuhan nggak terima. Kenapa? Karena Tuhan lebih berkenan kepada ketaatannya Saul daripada persembahan yang dia berikan. Terkadang kita melayani Tuhan, kita mempersembahkan, memberi persembahan, bahkan kita berkhotbah. Tapi hati kita jauh daripada ketaatan kita sama Tuhan. Ketaatan adalah penyembahan kita yang paling murni sama Tuhan. Tuhan gak minta pertunjukan rohani. Tapi hati yang mau berserah penuh, yaitu hati yang mau taat sepenuhnya sama Tuhan. Jadi yang pertama adalah ketaatan adalah sebuah penyembahan. Yang kedua, ketaatan mendatangkan kuasa ilahi yang tidak masuk akal. Saudara tahu gak kisah tentang 5 roti 2 ikan? Tuhan suruh murid-murid untuk memberikan 5.000 orang yang ikut Tuhan, yang dengerin khotbah waktu itu. Gak hanya 5.000 itu, 5.000 kepala keluarga. Artinya lebih banyak dari itu. Matius 14 ayat 19, lalu disuruhnya lah orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecahkan roti-roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Murid-murid disuruh memberikan makan kepada 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Gak masuk akal, gak masuk logika. Tapi ketika mereka taat, mereka melihat mujizat terjadi. Di balik mujizat ada ketaatan di dalamnya. Contoh, ketika Yesus mengubah air jadi anggur. Pemimpin pesta menyuruh orang untuk melakukan apa yang Yesus katakan, yaitu membawa air dalam buli-buli. Ketika ada ketaatan, di situ mujizat terjadi. Ketika ada ketaatan, di situ ada kuasa ilahi yang tidak masuk di akal. Ketaatan adalah kunci kepada mujizat. Ketaatan melampaui batas manusiawi untuk masuk ke dalam dimensi ilahi. Yang ketiga, ketaatan lebih penting daripada pemahaman. Ketaatan mendahului pengertian. Seringkali kita kebalik, kita ngerti dulu baru kita paham. Tapi kekristenan berbeda. Kita taat dulu, nanti kamu akan ngerti. Tahukah saudara ada peribahasa yang berkata, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Saya rasa itu bisa dijadikan sesuatu yang alkitabiah. Taat dulu, baru kita ngerti kemudian. Kejadian 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tuhan suruh Abram untuk pergi dari Ur Kasdim, dari kampungnya, untuk pergi ke tanah yang ditunjukkannya nanti sama Tuhan. Tapi Abraham taat tanpa tahu dia mau kemana. Kita juga belajar dari Nuh. Nuh membangun bahtera tanpa pernah melihat hujan ketika dia bangun bahtera itu. Dan ini yang paling penting. Yesus bahkan taat sampai mati. Meskipun dia bisa aja tiba-tiba dia lagi mau disiksa, dia pergi ke sorga. Tapi Yesus memilih untuk taat. Hari ini yuk kita belajar untuk taat mendahului pemahaman kita. Gak gampang memang untuk taat. Nyakitin kadang. Tapi Tuhan mau untuk kita taat melebihi pemahaman kita.
Kita sering menunggu penjelasan dari Tuhan dulu. Mencari iman. Kita ingin tahu langkah ke-10, tapi Tuhan kasihnya dari langkah pertama dulu. Hari ini kalau Tuhan lagi suruh saudara untuk ngelakuin sesuatu, berbicara keras di hatimu, lakukan. Taat sekalipun engkau gak ngerti. Kalau Tuhan suruh engkau ampuni, ampuni. Kalau engkau suruh tinggalkan, tinggalkan. Taat dulu, mengerti kemudian. Yang keempat, ketaatan Yesus menjadi jalan keselamatan kita. Tadi kita udah bahas sedikit tentang Yesus. Taat memang gak mudah, tapi Yesus sudah terlebih dahulu menjadi contoh buat setiap kita untuk taat melakukan kehendak Bapaknya. Sekalipun dia harus mati di atas kayu salib buat saudara dan saya. Yesus tetap taat, bahkan taat sampai mati. Filipi 2 ayat 8 firman Tuhan katakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Ketaatan Yesus bukan ketaatan yang nyaman, tapi ketaatan yang berdarah. Bahkan membuat dia harus mati. Tapi karena ketaatan itulah dunia diselamatkan. Ketaatan kita hari ini bisa menjadi jawaban doa seseorang. Ketaatan kita bisa mengubahkan keluarga kita, bangsa kita, bahkan sejarah. Tapi pertanyaannya adalah, maukah kita taat tanpa tapi? Banyak orang taat, tapi Tuhan dia jahat. Tapi Tuhan, kok harus aku yang ngalah? Tapi Tuhan aku masih muda. Tapi Tuhan. Tapi kita belajar untuk taat tanpa tapi. Seringkali kita berkata, Tuhan aku mau taat asalkan Tuhan saya mau ikut Yesus, tapi jangan sentuh bagian ini. Tuhan saya mau nyerah, berserah, tapi beri dulu aku kepastian. Tapi hari ini kita belajar untuk taat tanpa tapi. Kesimpulan, ketaatan bukan pilihan, tapi jalan hidup kita orang percaya. Sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami doa Tuhan atas anugerah-Mu, atas kekuatan yang daripadamu. Kami mau belajar untuk taat sama Tuhan. Sekalipun gak masuk logika, menghancurkan kedagingan dan kenyamanan kami, tapi kami mau belajar buat taat.
Karena ketaatan adalah penyembahan kami yang sejati sama Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, di balik ketaatan ada mujizat yang besar yang Tuhan sediakan. Bahkan kami doa agar kami mau taat lebih dulu sebelum kami mengerti apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, kasih kami kekuatan Roh Kudus, pimpin setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama semua yang percaya katakan, amin. Kita taat bukan karena kita takut, tapi karena kita mengasihi Tuhan yang terlebih dahulu telah mengasihi setiap kita. Yang punya surga, crazy in love with you. Bye-bye.